Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari yang baru ini kita hadir dalam renungan bersama Ibu Pendeta Lin Kuhuael. Kita selalu dituntun, kita selalu dilindungi, diberkati dari hari lepas hari. Marilah kita buang sedikit waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Amsal pasal 3 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Tetapi sebelumnya marilah kita satu hati masuk dalam doa. Tuntunlah kami ya Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ajarilah kami untuk setia dan mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran Tuhan dalam setiap hati dan pikiran kami. Tuntun kami ya Bapa. Terpujilah Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan perintahnya. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati dan mengurapi kita. Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah keadaan kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat selalu, karena Tuhan selalu menuntun dan menjaga kehidupan kita. Oleh sebab itu tema saat ini saya mengambilnya ialah muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Kita melihat contoh bangsa Israel mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa Tuhan adalah sang pemilik tanah itu. Tuhan yang punya berkat itu. Begitupun dengan kita, Tuhan memberi ladang pekerjaan dan hasil yang kita dapatkan dari hasil itu sebagai hasil pertama untuk menghormati Dia. Tuhan kita sebagai sang pemberi atas kehidupan dan harta milik yang kita terima darinya. Maka Tuhan akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat-Nya atas kita semua. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30 adalah janji Allah kepada semua orang yang dengan setia dan murah hati, yang mau memberikan untuk memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya. Karena kita harus memberikan, memuliakan Tuhan dengan hasil yang kita dapat setiap hari. Tuhan menjamin kita. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Janganlah kita bosan untuk memberikan kepada Tuhan. Ayat 11 katakan dari Amsal 3 ayat 11 katakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Janganlah bosan dengan peringatan yang Tuhan berikan buat kita lewat firman Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan agar supaya kita lebih menguasai diri kita,
menguasai hidup kita dengan kekudusannya di hadapan Tuhan. Artinya kita harus menghormati Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang kita jalani di dunia ini, kita selalu diingatkan oleh Tuhan sebagai satu tanda peringatan bahwa Ia ingin kita menjadi berkat dalam memberi. Orang percaya harus semangat memberi bagi pekerjaan Tuhan. Karena yang kita terima adalah hasil berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus percaya, kita harus mengerti tentang didikan Tuhan agar kita dapat menghormati Tuhan. Karena dalam firman-Nya sudah menyatakan bahwa janganlah engkau bosan akan peringatanku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya percaya kita semua tidak pernah bosan memberikan apa yang kita terima dari Tuhan. Sebagai tanda menghormati Tuhan dalam persembahan kehidupan kita kepadanya. Kita tidak bisa membalas berkat-Nya dengan apa yang kita miliki, tapi hanya ucapan syukur, doa syukur yang kita panjatkan bagi Tuhan. Agar kita menjalani hidup ini, kita lebih kuat, kita lebih teguh dalam saling meneguhkan panggilan dan pilihan yang Tuhan taruhkan bagi kita. 2 Petrus 1 ayat 10 katakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dan saya percaya kita semua sudah melakukan itu. Jangan kita bosan. Kondisi sulit saat ini yang kita hadapi, ada kekurangan-kekurangan dalam kehidupan keluarga yang kita temui. Tetapi percayalah bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta yang kita terima darinya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat selalu. Amin.